Ya, weekend saatnya Politics of the Week melihat geliat politik paling hangat. Yang terbaru tentu saja yang baru saja kita lihat bersama putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep resmi menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sabtu siang. Pengurus pusat PSI memberikan kartu anggota PSI kepada Kaisang di Solo. Jadi spesial sekali kartu yang dibawakan diberikan langsung ke rumahnya. Ramai jadi perbincangan karena artinya Kaisang berbeda partai dengan ayahnya yang merupakan kader PDI Perjuangan, petugas partai PDI Perjuangan. Kita bahas sore ini bersama Mas Bawono Kumoro, peneliti Indikator Politik Indonesia. Mas Bawono, selamat sore. Selamat sore Mbak Putri. Terima kasih atas waktu Anda sore ini. Baik, Mas Bawono. Mas Bawono, kita lihat perkembangannya semakin menarik ya, semakin seru. Tapi kita lihat dari gestur politik yang menjelang pileg ini, apakah betul ini akan menguntungkan PSI dari sisi penambahan suara yang cukup besar dan signifikan sehingga bisa maju ke Senayan? Ya, tentu saja ini adalah sebuah eksperimen yang sedang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia ya, dalam usaha ikhtiar politik mereka untuk bisa kali ini menembus parliamentary threshold 4%. Tentu saja eksperimen politik itu perlu diuji gitu ya. Ya. Nah, memang PSI ini kan partai yang sudah memposisikan dirinya, positioning politiknya adalah partai yang mendukung Pak Jokowi dan juga kemudian melekatkan diri dengan citra anak muda. Nah, dalam konteks itulah mendaulat Mas Kaisang sebagai kader baru mereka itu mempertemukan dua identitas PSI tadi, sebagai partai yang mengusung Jokowisme kalau bahasa mereka ya, kemudian juga anak muda. Nah, Mas Kaisang ini kan simbol selain Mas Gibran juga, Kaisang ini kan simbol dari anak muda yang cukup berpengaruh terutama di media sosial. Kemudian dengan beberapa kegiatan yang Mas Kaisang lakukan gitu ya, dengan podcastnya, dengan geliatnya di dunia olahraga dan sebagainya. Saya kira ini memang eksperimen yang menarik, tapi sekali lagi waktu akan membuktikan apakah eksperimen ini berhasil membawa PSI menembus 4% parliamentary threshold di 2024 mendatang. Oke, eksperimen yang menarik, tapi bagaimanapun ketika sebelum eksperimen ini resmi dilakukan kemarin, sempat ada beberapa respon ya dari PDI Perjuangan. Ada yang mengatakan, Pak Jarod mengatakan tidak masalah karena itu sudah keluarganya sendiri, tidak ada pengaruhnya lagi dengan Pak Jokowi gitu ya. Tapi kemudian kalau Mbak Puan mengatakan memang belum melihat, tapi rencananya juga akan memanggil Kaisang terkait ini. Perlukah reaksi seperti apa yang sebaiknya diberikan oleh PDI Perjuangan? Ya, memang salah satu reaksi yang paling tampak di ruang publik dari PDI Perjuangan adalah bahwa satu keluarga itu harus satu partai. Ya. Itu berulang kali ditegaskan oleh sejumlah elit PDI Perjuangan termasuk Mbak Puan Maharani. Ya. Tapi dari situ kita juga bisa memunculkan pro dan kontra. Mengapa satu keluarga harus satu partai? Apakah PDI Perjuangan dalam hal ini tidak menghargai atau mengedepankan pluralisme dalam berpolitik gitu ya? Kenapa harus satu partai gitu ya? Itu tentu tidak ada larangan bagi siapapun untuk berpartai berbeda-beda meskipun dalam satu keluarga. Sudah banyak contohnya dan sudah terjadi dalam bahkan dalam keluarga besar Ibu Mega sendiri. Kita ingat misalnya kakak beliau gitu ya, adik beliau Ibu Rahmawati dulu berbeda partai dengan Ibu Mega. Betul. Nah, aktif di Gerindra, bahkan pernah di awal-awal reformasi pernah mendirikan partai pelopor gitu ya. Nah, jadi dari situ tentu saja keharusan untuk satu partai dalam satu keluarga adalah hal yang bisa diperdebatkan dan tidak memiliki landasan yang cukup kuat. Apalagi regulasi undang-undang politik kita, undang-undang partai politik kita, itu tidak melarang berbeda-beda partai meskipun berasal dari satu keluarga. Oke. Mas Bawono, tapi kalau misalnya Anda melihat dari yang yang terjadi siang ini, kabarnya memang sudah muncul sejak beberapa hari yang lalu Kaisang ini nanti akan didapuk menjadi Ketua Umum PSI. Kalau misalnya dilihat gesturnya hari ini, didatangi langsung ke rumahnya, diberikan langsung KTA-nya di depan rumahnya gitu. Anda melihat apakah ini sesuatu yang baik untuk ditunjukkan oleh partai politik? Karena begini, seolah-olah ini ada perbedaan perbedaan gestur, perbedaan perlakuan gitu. Sebaiknya bagaimana ini? Atau analisis Anda bagaimana?
Ya memang menghampiri Mas Kaisang dengan memberikan kartu anggota gitu ya. Ini bagian dari saya sampaikan bahwa eksperimen politik mereka. Mereka berusaha untuk mencuri perhatian publik, mencuri atensi publik, menjaga awareness publik terhadap Partai Solidaritas Indonesia dengan harapan bahwa nanti akan menghadirkan insentif elektoral di 14 Februari 2024. Tapi di sana juga menjadi catatan bagi publik terhadap Partai Solidaritas Indonesia. Bagaimana mekanisme seseorang untuk sampai kepada kursi ketua umum, gitu ya? Kan kita sepanjang perjalanan Partai Solidaritas Indonesia ini paling tidak sudah 3 kali berganti ketua umum dan mekanismenya tidak terlalu diketahui publik secara luas gitu ya. Dari pertama kaderisasinya seperti tidak ada gitu ya. Nanti kemudian direncanakan Mas Kaisang. Nah, tentu mekanisme demokrasi internal di dalam PSI itu seperti apa? Publik juga berhak tahu. Mengapa? Karena PSI ini kan partai politik, institusi publik yang mana publik juga harus tahu bagaimana mekanisme demokrasi internal di partai mereka. Itu catatan dari sisi publik, dari sisi dari sisi akademisi, intelektual, bagaimana seseorang bisa sampai kepada titik tertinggi, jenjang tertinggi sebagai ketua umum di PSI. Oke, kalau misalnya sekarang dengan Mas bergabungnya Kaisang kemudian nanti kalau misalnya betul akan didapuk menjadi ketua umum, seberapa besar itu akan mempengaruhi image PSI? Karena begini, anak muda itu kan selama ini betul-betul melihat partai politik itu sebagai sesuatu yang agak berjarak dengan mereka. Ketika sekarang PSI memiliki image, kemudian seperti yang Anda katakan ada penunjukan ketuanya selama ini tidak jelas, dan jika nanti betul Kaisang menjadi ketua umum, jadi bagaimana sebenarnya publik harus melihat posisi PSI ini dan dengan image yang dibangunnya? Ya, tentu PSI pertama harus konsisten dengan positioning politik, ideologi politik, platform politik yang mereka selama bangun di awal-awal ketika mendirikan partai ini gitu ya. Partai ini kan didirikan atas dasar semangat dari anak-anak muda, semangat yang progresif kalau kita boleh katakan demikian, anti korupsi, anti intoleransi gitu ya, dan menjunjung tinggi keberpihakan terhadap anak muda, minoritas dan sebagainya. Itu semangat-semangatnya sebenarnya bagus diusung oleh partai politik di Indonesia dan belum banyak yang berani menyuarakan itu. Tapi pada titik itu juga PSI harus konsisten dalam berpartai gitu ya. Bagaimana mereka bisa menjelaskan kepada publik demokrasi internal di tubuh mereka itu seperti apa, di dalam diri mereka seperti apa. Sampai kemudian lantang menyuarakan anti korupsi, anti nepotisme, tapi persoalan demokrasi internal di institusi mereka sendiri itu menjadi sesuatu yang tidak terang benderang di mata publik. Iya, betul-betul. Jangan sampai nanti kemudian muncul lagi pandangan publik yang mengatakan jika nanti Mas Kaisang betul-betul didapuk menjadi ketua umum PSI, jangan sampai ada kalimat lo punya uang, lo punya kuasa gitu kali ya. Jadi dan itu jangan sampai dipertontonkan oleh partai yang selama ini identik dengan anak muda gitu kan Mas Bawono ya? Betul. Konsistensi lah yang memang sulit hingga hari ini dipraktikkan oleh partai-partai kita. Oke, baik. Oke, Mas Bawono, kita masih ada satu topik lagi di weekend ini di Politics of the Week, tapi kita bahas setelah jeda. Yang juga hangat dari perpolitikan tanah air, itu adalah soal pembicaraan 2 poros di Pilpres. Kita bahas setelah jeda ya Mas Bawono, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.